Assalamualaikum sahabat Suyoka Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya, amin. Insya Allah hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Untuk kali ini kita akan bersama-sama mencari tahu kerusakan kulkas 2 pintu dengan trouble atau keluhan kulkas tidak dingin dan lampu mati pada ruang bawah atau bagian chiller. Kalau ada keluhan seperti itu, yang harus kita lakukan adalah cabut colokan kulkas dari sumber listrik, kemudian majukan bodi kulkas, lalu cek bagian kompresor karena kompresor adalah bagian inti dari kulkas itu. Ada beberapa kasus kerusakan kulkas yang menyebabkan kulkas menjadi mati atau tidak dingin. Kita buka tutup terminal kulkas. Nah, di dalam tutup terminal kulkas ini ada 2 buah komponen, namanya adalah relay dan overload. Relay dan overload ini disambung dengan 2 kabel dari kontrol kulkas. Satu untuk relay, yang kedua untuk overload seperti yang saya tunjukkan. Nah, nanti kita akan cabut untuk 2 soket terminal tersebut. Sahabat Suyoka Channel, dalam mencabut relay kita harus sangat berhati-hati karena rawan terhadap pecah. Congkel pelan-pelan sambil ditarik dengan test pen, dia langsung bisa terlepas dari soket terminal kompresor. Jangan terburu-buru, pastikan semua dalam keadaan aman. Inilah fisik atau bentuk fisik dari relay. Biasanya relay itu kalau kita kocelak-kocelak dia ada suara, itu biasanya dia bermasalah. Sementara ini masih normal. Nah, ini yang saya pegang, ini adalah bentuk dari overload. Nah, inilah inti dari kulkas. Dia adalah kompresor yang segede kepala orang dewasa. Kita persiapkan kabel tes yang berupa colokan dan dengan terminal mulut buaya atau capitan. Nek jawane apa ya wong niki? Ora paham ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, terminal pada soket relay dan soket overload kita sambungkan. Lalu pasang kembali relay dan overload pada kompresor. Yang harus kita tahu, ini semua hanya untuk mencoba kompresor mesin kulkas bisa bekerja normal atau tidak. Karena untuk mesin kompresor sendiri, seandainya rusak, harganya tidak sebanding dengan kulkas yang kita benerin. Kasare ya nek ganti ganti kompresor bekas dengan kondisi bodi yang seperti ini ya mendingan tuku nyar. Gitu sobat Suyoka Channel. Nah, setelah itu kita colokkan ke listrik. Nah, ampernya di bawah 1. Berarti mesin kompresor masih normal. Pastikan kita pasang tang ampere ya, sobat ya. Nah, tang ampere ini akan menunjukkan kualitas daripada kompresor. Seandainya dia itu posisi ada di 0,5 sampai 0,9, karena kan memang kulkas kan bermacam-macam kapasitas. Ada yang ukurannya
1/4 PK, ada yang 1/6 PK. Itu. Jadi ukurannya paling enggak kurang dari 1 kalau untuk kulkas 2 pintu tanggung. Ini tercatat 0,6 0,7, itu kondisi normal. Nah, sobat, sambil kita mengecek seperti ini, pastikan semua dalam kondisi normal ya. Dalam arti jangan sampai ada yang lecet-lecet. Nah, ini adalah pipa-pipanya. Pipa ini adalah pipa pengisian yang biasanya kita segel setelah selesai kita ngisi freon. Nah, satu lagi itu adalah pipa output dari kompresor. Ini sekarang posisi sederhananya, harusnya dia selama 5 menit menyala dalam tes itu pasti hangat. Nah, lama-kelamaan panas, lalu menjalar ke bodi-bodi kulkas, terutama bodi sisi luar. Nah, umumnya kalau nggak di samping kanan, samping kiri, di belakang, sambil kita raba. Ini posisi kelistrikan. Berikut nameplate kita selalu cek, karena kelistrikan ada di diagram wiring di atas. Sahabat Suyoka Channel, setelah itu untuk memastikan bahwa selama ini nggak ada masalah untuk listrik, cek tegangan listrik jangan sampai di bawah 170 derajat posisi siang. 170 volt. Kok derajat ya, kebablasan ngomongnya. Ini masih dalam prosentase yang diizinkan. Gitu. Jadi posisinya tadi di sekitar 200-an lah, 200-an volt, itu masih normal. Nah, dalam kondisi tercabutnya colokan asli kulkas, kita bisa membuka bagian freezer atau bagian ruangan atas yang biasanya untuk pembekuan, biasa penyimpanan daging buat bikin es batu. Nah, sambil kulkas menyala dalam pengetesan, kita coba untuk membuka dalam ruangan proses pendinginan. Nah, di dalam sini ini isinya ada kipas, kemudian fuse panas dingin, evaporator, dan heater. Heater itu pemanas untuk seandainya dia frozennya sudah terlalu penuh, akhirnya kisi-kisi nggak bisa lewat udara, dalam waktu kurang lebih 7 jam dia akan secara otomatis mesin berhenti dan mencairkan es atau terjadinya frozen. Nah, perhatikan soket-soket, ini adalah kipasnya dan evaporatornya. Nah, ini kipasnya. Ini adalah kipas sirkulasi. Kemudian ini adalah bentuk-bentuk awal frozen dari kulkas. Secara umum, kalau 5 menit dinyalakan dengan kabel tes, dia akan frozen atau membeku bagian ujung evaporator. Nah, ini yang saya tunjukkan adalah fuse panas dingin. Fuse panas dingin ini adalah kontrol kelistrikan daripada kulkas. Nanti kita akan cek sama-sama. Perhatikan kabelnya. Itu adalah fuse panas dingin menjadi satu. Maksudnya menjadi satu bungkus. Ada yang fuse panas dingin itu sendiri-sendiri. Jadi berarti kabelnya 2 gitu kira-kira. Kalau kabelnya 4 atau 3 berarti fuse panas dinginnya menjadi satu bungkus.
Nah, ini adalah heater yang saya tunjukkan, ini adalah heater pemanas. Ya, nah ini frozen udah ketahuan, kelihatan frozen, ini dingin sekali. Nanti lama kelamaan ini akan merata sampai ke bawah. Semakin lama akan menjadi es batu dan kisi-kisinya akan tertutup. Nah, sambil kira-kira 15 menit berlalu, kita pegang untuk pipa kondensor dari kulkas, hangat atau enggak. Nah, kalau dia mudah mulai hangat, berarti kemungkinan besar kompresor masih dalam keadaan normal, dengan tetap selalu memperhatikan listrik atau ampere meter yang terpasang pada jalur kabel kompresor. Raba bagian dinding-dinding sisi luar kulkas. Nah, ini adalah bagian yang ruang freezer atau pembuatan es batu atau penyimpanan daging. Pengetesan untuk fuse panas dingin bisa dilakukan dengan menggunakan multitester, dan pengetesan heater juga dapat dilakukan dengan menggunakan multitester. Kemudian setelah di dalamnya semuanya dalam keadaan normal, kita buka timer. Ini adalah satu komponen inti juga. Komponen kelistrikan. Bukan komponen inti tapi komponen kelistrikan. Yang sering terjadi kerusakan apabila di dalam komponen di dalamnya ini normal, setelah kita tes semuanya rata-rata ada di sisi timer yang bermasalah. Sekarang kita coba tes untuk melangsungkan kabel yang asli kulkas. Walaupun kondisinya agak kurang bagus, tetapi masih nggak masalah kita untuk mencobanya. Kita colokkan kembali, lalu nah ini lampu sudah menyala. Nah, ini adalah fuse panas dingin yang tadi. Kita ukur dulu. Setelah pastikan kondisi fuse panasnya itu kondisi nyambung atau tidak putus, dan fuse panasnya dalam kondisi menyambung dan fuse dinginnya kondisi terputus. Nah, ini wujud dari timer atau secara visual bisa kita lihat. Yang sering rusak adalah timer. Gejala-gejala kerusakan seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah rata-rata kerusakan ada di timer. Kita akan ganti dengan timer yang baru, lalu kita pasang kembali. Insya Allah kulkas akan bisa terpakai kembali. Sahabat Suyoka Channel, yang harus kita perhatikan adalah soket-soketnya, soket-soket jalur yang menuju ke timer. Jangan sampai salah atau terbalik. Terutama adalah yang dari arah timer. Kalau untuk yang colokan bolak-balik pun sebenarnya nggak ada masalah. Cuman di situ soket selalu ada pengunci. Kalau dia nggak masuk berarti nggak pas. Dia pasti begitu masuk
pasti mengunci lah, itu pas pasti. Yang menarik diperhatikan adalah tidak selalu kulkas dengan trouble tidak dingin dan lampu mati itu adalah dari timer. Tidak selalu seperti itu. Kita harus cek satu persatu seluruh komponen. Kalau semua komponen sudah kita cek, kemudian tidak terdeteksi kerusakan yang nyata, diukur dan segala macam, inilah berarti kemungkinan besar ada di timer. Nah, setelah kita ganti, akan kita coba kulkas dalam percobaan dalam satu periode waktu itu antara 7 sampai 8 jam baru bisa merasakan dingin atau normal. Nah, nanti akan kita tunggu selama 3 hari bagaimana hasilnya. Begitu sobat channel, sobat Suyoka channel. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe, lalu kelipet. Bunyikan loncengnya. Salam hormat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, Pak. Wes le. Dia mau insprot gitu. Kose iki lagi dicoba. Oh, kulkase miring kae, diganjel kae. Miring sithik lek kuwi. Heeh. Setel sik. Sikil sing sebelah setel sik. Nek ora goleke ganjel keramik apa-apa ora apa-apa.